Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Rasanya adem sekali ketika melihat para calon presiden berpegangan tangan, semuanya bersalaman ketika di akhir debat kelima Capres. Ini ada narasi yang bagus sekali sebenarnya yang dibuat oleh pemangku program Catatan Demokrasi. Kita bacakan sama-sama ya Maria. Usai sudah kompetisi adu narasi, serangan di podium terakhir dianggap tidak ganas lagi. Kini bukan masalah nyali, tapi bagaimana mencitrakan Giri. Sedap banget ya Maria ya. Nah itu dia, karena kalau kita lihat di debat kemarin memang mungkin juga betul juga ada yang mengatur emosi, mengatur hati, khawatir nanti dijab sebagai pembuli begitu ya. Gimana, Anda melihat pada saat kemarin jadi moderator begitu tidak? Atmosfernya kita tunggu-tunggu kapan panasnya, sampai akhir ternyata semuanya berlangsung adem ayem dan juga kondusif gitu ya. Karena kurang 8 hari lagi ya Andro, nanti semua keputusan ada di tangan Anda pemilih pada saat 14 Februari mendatang. Tapi pertanyaannya, sisa-sisa amunisi apa yang akan ditembakkan oleh masing-masing calon untuk merebut hati pemilih hingga di TPS nanti kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi malam hari ini pemirsa. Dan kami juga akan melibatkan mahasiswa yang hadir dari Institut Bisnis dan juga Komunikasi Swadaya Jakarta Timur. Tepuk tangannya mana teman-teman? 8 hari lagi sudah tahu kan mau milih siapa? Sudah tahu? Jangan disebutin di sini. Cukup nanti dibocorkan di bilik suara saja teman-teman ya. Langsung saja kalau gitu kita perkenalkan satu persatu, ada Bang Masinton Pasaribu, juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang, monggo. Selamat malam. Bang Masinton pakai batik rapi banget malam hari ini. Baru sudah kali ini lihat nih kayaknya. Iya, Indonesia. Beda dengan di poster-poster sama spanduk, beda Bang di fotonya Bang. Itu lagi kampanye. Oh, itu lagi kampanye. Dan juga di sebelahnya ada Bang Muhammad Romahur Muzi, jubir TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum Mas Romi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada. Gus Romi, kami penasaran ini jaketnya bordirnya tulisan apa aja sih ini? Ya, ini lama banget di bordirnya nih, soalnya banyak banget. Digitalisasi birokrasi ini tulisan apa? Semua program utama Mas Ganjar dan Pak Mahfud ada di sini. Digitalisasi satu birokrasi, miskin, satu keluarga miskin, satu sarjana, Boleh, satu desa, satu vaskes, berdiri, satu nakes. Sambil berbalik Gus. Waduh. Setiga Ganjar Mahfud, insya Allah 2 putaran kita akan berjaya. Dapatkan di nomor berikut ini jaketnya. Tapi kalau Debat ke TV nggak perlu bawa catatan. nah, tapi kalau dilihat dari semua. sisi outfit malah cocoknya sama sebelahnya ini sama Nah. Gus Jazilul Fawait, asisten pelatih timnas Anies Mohaimin. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gus Jazil bajunya isinya makna apa? lebah ini apa Gus? Ini lebah apa Gus? Ini perubahan. Amin ingin menjadi lebah yang memberikan manfaat, Wih. yang memberikan obat untuk Indonesia. Menyengat loh ya lebah ya. Oh kalau diganggu, kalau enggak. Kalau nggak diganggu. Kalau nggak diganggu aman. Kalau JF, satu JF. Oh, ini nomor urut saya, Oh, nomor urut sekalian 1 Jazil kampanye, Fawait. sekalian. Ini pesan untuk dapil. Nah itu dia, Pileg, Pilpres berbarengan Iya. soalnya. Itu dia. Yang tengah. Nah kalau yang tengah ini agak susah nih ya kita unboxing bajunya ya. Agak susah. Outfit of the day-nya pakai blazer kayak presenter juga ya malam ini. Assalamualaikum. Kang Pipin. Salam satu perubahan. Satu perubahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pipin. Ada pin partai kecil. Bang Daniel malam hari ini penampilannya beda sekali. Kami nggak tahu apakah karena lampu kami terlalu silau. Bang Daniel dengan kacamata hitam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pasti saya, banyak yang saya mohon bertanya-tanya nih, maaf Bang. dengan sangat karena mata saya membengkak karena alergi tadi barusan. Jadi salah makan obat. Wah, untung abang hadir. Terima kasih bang. Terima kasih. Kami khawatir kalau abang udah alergi soalnya ngeri kemana-mana ya Maria ya. Sehat selalu buat Bang Daniel. Terima kasih. Kemudian Bang Fahri Hamzah. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Fahri Hamzah. Selamat malam Pak Fahri. Waalaikumsalam. Boleh Bang pamer dikit Bang, itu logo kartunnya gambar abang apa bukan itu Bang? Kok agak beda Bang fotonya Bang? Karikaturnya coba sambil di zoom. Ini buat tim sukses. Wes. Jadi yang ini lambang partai, Oke. Partai Gelora nomor 7. Wah, ini promosi partai kemana-mana, royalti besar nih ya. Ini gemoy tapi tulisannya saya. Nggak mau kalah gemoy Saya ya? gemoy juga soalnya. Oke, selamat datang kembali di Catatan Demokrasi Bang Fahri. Baik, terima kasih banyak Bang Fahri Hamzah. Kita langsung ke nomor 1 dulu deh. Bang Jazilul Fawait, kemarin banyak juga yang menilai Anies Baswedan yang biasa dari awal sudah gaspol, kemarin sepertinya landai Gus. Landai, sejuk di awal, nggak ada langsung menuki pertanyaannya kepada paslon lain. Alasannya apa Gus? Ya, karena memang dari awal Pak Anies Baswedan dari debat pertama, kedua, dan ketiga itu secara kuantitatif memang Pak Anies yang paling unggul. Nah, karena debat pamungkas tentu Pak Anies
harus lebih meneguhkan apa yang menjadi visi, sekaligus meneguhkan visi kenegarawanannya. Dari awal sampai akhir memang tidak ada gimmick yang dikeluarkan oleh Pak Anies, termasuk juga serangan kira-kira gitu, kata-kata yang kira-kira pertanyaan yang membuat Pak Prabowo emosi itu nggak ada memang. Nah tapi kalau kita lihat lebih dalam, Pak Anies berhasil kemudian menggiring Pak Prabowo dan Pak Ganjar menjadi pro perubahan. Karena seringkali sepakat tuh. Jadi Pak Prabowo sepakat dengan perubahan kan berarti. Jangan-jangan juga sepakat untuk damai, tenang, tidak ada saling Nah yang jelas menikam penonton dan memang ingin ada pertanyaan kan, ini kan soal SDE, soal sumber daya manusia dan pendidikan. Ingin ada yang bertanya soal etika kira-kira begitu. Tapi Pak Anies juga nggak menyampaikan. Namun bagi saya pribadi sesungguhnya saya juga berharap Pak Anies menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Ganjar. Soal yang sekarang terjadi letupan kritik yang banyak di kampus. Guru-guru besar. Ini bukan soal Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo, tapi soal demokrasi, soal politik dinasti, soal pemilu yang akan curang, ada indikasi curang. Apalagi setelah debat ternyata DKPP juga mengeluarkan soal pelanggaran etik. Jadi bagaimana mungkin kita bicara soal pendidikan yang intinya adalah budi mulia, akhlakul karimah, tapi tidak bicara soal etik. Nah, itu nggak dipertanyakan oleh Pak Anies memang. Lebih pada bagaimana melahirkan Kementerian Kebudayaan yang mengatakan bahwa pembangunan yang kita arahkan adalah pembangunan kebudayaan. Karena Indonesia ini terdiri dari beragam budaya, adat istiadat, termasuk juga suku, ini kekayaan dan khazanah budaya, tapi tidak diurus secara baik. Makanya Pak Anies menawarkan soal Kementerian Kebudayaan. Ya, Gus Jazil. Demikian juga soal guru. Mengapa kemudian kok pertanyaannya nampak halus sekali, padahal biasanya kan udah gas dari awal gitu. Apakah ini bagian dari strategi karena sebelumnya sempat ngegas tapi elektabilitasnya menurun? Selama ini memang Pak Anies nggak pernah sih terlalu ngegas gitu. Cuman pertanyaannya memang ada hal yang menyangkut, misalkan properti seseorang. Waktu itu kan soal 40 hektar. Soal kepantasan, kepantutan soal etik. Nah itu kan yang ditanyakan sebenarnya pertanyaan yang biasa. Cuman karena yang ditanyakan itu fakta gitu. Dianggap itu menyerang properti, padahal enggak. Ya kan semua harus kita jaga bahwa Indonesia harus adil, calon pemimpin harus punya etika, itu kan menjadi nalar umum. Nah cuman di debat terakhir tidak disampaikan itu sama Pak Anies memang. Termasuk juga dari 03, Bang Masinton. Ya, silakan. 03 juga sepertinya yang kemarin di debat terakhir, Bang Masinton pasti juga nunggu-nunggu kan. Kapan ini langsung gigi 5? Ternyata sampai dengan akhir debat semuanya berjalan. Bisa dibilang ya sangat-sangat kondusif dan juga tertib, Bang Masinton. Ya pokoknya apapun itu makan gratis aja. Jadi abang pengen makan gratis apa internet gratis? Pilih mana bang? Ya pasti ya pilih internet gratis lah. Walaupun perut lapar? Perut lapar itu kan kita pasti makan lah. Nggak ada lah di Indonesia ini orang perut lapar mati kelaparan tuh nggak ada. Kecuali di daerah-daerah yang memang krisis gitu ya. Nah jadi kontestasi itu kan nggak selalu harus seperti yang diharapkan itu, tergantung tema aja tuh. Harus adu panas-panasan atau apa ya. Nah sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies kemarin itu ya, kalau saya ini itu lebih menampilkan sosok kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan Indonesia ini ke depan menurut saya sih. Lebih secara programatik yang disampaikan itu terutama Pak Ganjar dia menyampaikan tentang apa yang sudah dikerjakan.
ada rekam jejak yang sudah dikerjakan, bukan apa yang dibayangkan gitu. Nah, jadi dan secara performan ya, baik itu penyampaian, substansi, gagasan, itu lebih visioner kalau saya melihat itu. Nah kemudian bahwa problem kita ke depan itu kan jelas bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar tuh. Kebutuhan dasar ini nggak bisa kita dibahas pemimpin itu hanya dalam level cakap-cakap, tapi harus implementatif deh. Nah terkait dengan tema kita hari ini umpama, ini apakah pemilu ini bisa berlangsung secara yang dikhawatirkan publik ya sekarang, bisa berlangsung secara jujur, adil ya. Nah harapan kita seperti itu. Nah kalau kita lihat suara-suara akademisi hari ini, saya terbayang ya teman-teman, ada Pak Fahri, ada Pak Jajil, ada Gus Romi dan teman-teman. Kalau saya membayangkan ini situasinya sama seperti 97 nih. 97, 98. Yang ini kalau disikapi hanya dengan secara normatif, ini akan membawa kita ke dalam satu pertanyaan-pertanyaan atau protes-protes terhadap hasil pemilu nanti. Jika ini dipaksakan curang. Hari ini ada suasana kebatinan begini nih. Ini yang ini ya, saya harap kritikan ini tidak dijawab dengan normatif. Oke, silakan. Kritikan hari ini adalah bahwa ada rasa yang dirasakan kalangan akademisi ya, baik persoalan etik, kemudian ada politisasi bansos, kemudian ada intimidasi yang ini menuju ke arah kecurangan. Tahun 97 ketika Orde Baru akan menyelenggarakan pemilu yang kita sudah tahu pemilunya itu akan berlangsung secara curang, mengabaikan secara semua norma, maka muncullah gerakan-gerakan dari kalangan akademisi, mahasiswa, juga pers, civil society, agar kecurangan itu jangan dilanjutkan. Karena sudah menyangkut rasa. Gitu. Nah ketika Orde Baru menjawab kritik tadi dengan pemilu yang curang, maka legitimasi dari hasil pemilu tadi yang 80% Golkar pada saat itu menang, presiden dipilih melalui proses MPR dan berdasarkan legitimasi 80% tadi dianggap rakyat masih menginginkan Pak Harto pada saat itu dengan proses pemilu yang curang, maka hasil dari pemilu yang curang ini legitimasinya terus diprotes. Gitu loh. Mendapatkan penolakan-penolakan sampai kemudian menemukan momentum 98 Mei Soeharto berhenti. Jangan sampai seperti itu kan berarti kan. Lah iya, ini akademisi bersuara, rohaniawan, ulama bersuara, pers juga menyuarakan. Ketika ini dijawab secara normatif dengan retoris yang menganggap demokrasi ini secara prosedur gitu ya, oh ini udah kita jalankan apa segala macam, tapi mengabaikan persoalan etik, mengabaikan persoalan keadilan, kejujuran ya di dalam penyelenggaraan pemilu ini, maka ini menjadi alarm tanda-tanda bahaya bagi perjalanan demokrasi kita. Maka jawaban terhadap kritik ini adalah hentikan itu kecurangan, hentikan seluruh manipulasi, sampai di sana, hentikan Bang intimidasi, selamatkan demokrasi. Ya, sampai di sana Bang. Saya mau ke Bang Fahri terlebih dahulu. Bang, berarti artinya jangan kemudian ini dianggap sebagai jawaban normatif saja. Khawatirnya nanti kemudian krisis kepercayaan terhadap pemerintah ini bisa jadi suatu delegitimasi terhadap hasil pemilu. Anda tidak mengkhawatirkan hal ini juga Bang? Kalau kita bicara politik itu sebenarnya itu ada landasan teoritisnya. Jadi kita tidak menganalisis peristiwanya saja. Tapi ada 3 paling tidak yang kita analisa. 1, teorinya, yang kedua peristiwanya, baru yang ketiga nanti orang-orangnya. Kita nggak bisa lompat ke sini. Nah,
Menurut saya itu kelemahan politik Indonesia hari ini. Karena orang tuh tidak meletakkan teorinya secara kuat. Makanya saya mengkritik Pak Mahfud karena sebagai Menko Polhukam, dia tidak dari awal mendesain satu sistem yang baik. Jadi misalnya, pemilu itu adalah perang dalam tradisi demokrasi. Dan dalam tradisi demokrasi atau tradisi kehidupan bersama, kerajaan atau negara atau imperium, itu ada masa damai, ada masa perang. Nah ini yang harus didesain siapa yang bisa main, siapa yang boleh nembak, ya. Kemudian garis-garis batasnya ada di mana. Ini juga tidak didesain dengan baik. Dan saya dari dulu mengkritik ini dan berkali-kali ke MK juga mengkritik ini. Akhirnya kita memisahkan antara masa damai dan masa perang pun tidak bisa. Kekeliruan teman-teman di kampus itu adalah, mohon maaf ini para guru besar itu, karena dia tidak bersikap pada masa damai. Yang seharusnya itu dia sikapnya harus diletakkan pada masa damai. Saya ini wakil ketua DPR bidang Kesra yang mengawasi sektor pendidikan. Saya datang ke kampus UGM, sudah sampai sana ditolak. Tidak ada satu guru besar yang membela saya. Rocky Gerung dan lain-lain ini adalah intelektual yang dilarang masuk kampus pada masa damai. Tapi tiba-tiba guru besar ini masuk ke dalam gelanggang perang, sebentar lagi kita pencoblosan, maka semua orang akan menduga ini orang mau ikut perang. Bentuk kasih sayang terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, Dia Bang. ikut dalam momen perang, orang lagi tembak-tembakan, kenapa dia di situ? Nanti kena tembak dia nyesel. Nggak boleh, dia ini, orang-orang ini tugasnya itu adalah pada masa damai. Pada masa perang ini ada perangkatnya. Dulu di zaman main bola itu belum ada CCTV, orang boleh curang, pura-pura masukin bola pakai tangan. Susah kita mengidentifikasi. Sekarang CCTV sudah ada, orang nggak ada bisa lagi curang begitu. Sama dengan demokrasi sekarang ini. Semua perangkatnya sudah ada. Bahkan ada tambahan perangkat karena ada social media dan sebagainya. Orang-orang yang mengawasi secara ketat, ada Gakumdu, ada penegak pengawas pemilu dan sebagainya. Mahasiswa boleh terlibat, semua boleh terlibat mengontrol. Jadi sebenarnya saya khawatir karena orang-orang idealis masuk ke gelanggang perang dan dia melihat perang ini berkecamuk seolah-olah dunia akan berakhir. No, ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Dia nganggap seolah-olah kalau dia tidak didengar semua akan runtuh. Dulu saya pernah berpikir begitu. Seolah-olah kalau orang nggak dengar saya hilang dunia ini. Enggak, ini semua baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan baik ke depan. Nah inilah tugas guru besar itu. Kembalilah ke kampus. Desainlah sebuah sistem yang baik supaya pertarungan ini beradab. Jadi nggak didengar tuh. Jangan semua orang nanti dianggap Bang Fahri, salah gitu. tapi cukup keras juga ketika Abang mengatakan sejumlah civitas akademika guru besar mereka bergerak ketika di masa perang yang bisa dibilang berdarah-darah. Bukankah mereka memang tergerak atas unsur ideologi masing-masing, Bang Fahri? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.